Lo pernah gak sih ngerasa pengen produktif tapi ujung-ujungnya malah rebahan dan nunda-nunda? Tenang, lo gak sendirian. Rasa malas itu hal yang wajar, tapi kalau dibiarkan terus, bisa bikin lo kehilangan banyak kesempatan. Nah, di video ini gue bakal bahas cara ngelawan rasa malas dengan prinsip Kaizen, filosofi Jepang yang bisa bikin lo jadi lebih produktif secara bertahap. Kalau lo sering struggling sama rasa malas, berarti video ini memang dibuat khusus buat lo. Jadi tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke cara mengatasinya, kita bahas dulu apa itu Kaizen. Kaizen itu berasal dari bahasa Jepang, yang artinya perbaikan terus-menerus. Kai berarti perubahan, Zen berarti lebih baik. Filosofi ini awalnya dipakai dalam dunia bisnis di Jepang, tapi sekarang banyak dipakai buat pengembangan diri juga. Intinya, Kaizen ngajarin kita untuk fokus ke perbaikan kecil tapi konsisten. Bukan langsung berubah drastis dalam semalam, tapi perlahan-lahan setiap hari. Kenapa ini penting? Karena otak kita cenderung nolak perubahan yang terlalu besar. Tapi kalau perubahan itu kecil dan gampang dilakukan, kita bakal lebih mudah buat ngejalaninnya. Sekarang gue bakal kasih tahu langkah-langkah gimana Kaizen bisa bantu lo ngelawan rasa malas dan jadi jauh lebih produktif. Langkah pertama, mulai dari perubahan kecil. Banyak orang gagal jadi produktif karena pengen langsung berubah total. Misalnya, dari yang malas baca buku, tiba-tiba pasang target baca 50 halaman per hari. Hasilnya, baru 2 hari udah nyerah. Kaizen ngajarin lo buat mulai dari yang kecil dulu. Kalau lo malas baca buku, coba mulai dengan 1 halaman per hari. Kalau lo malas olahraga, coba mulai dengan 1 push up aja. Kalau lo malas bangun pagi, coba mulai dengan bangun 5 menit lebih awal dari biasanya. Intinya, buatlah langkah pertama yang kecil banget dan gampang banget sampai otak lo nggak punya alasan buat nolak. Coba deh pikirin 1 aja kebiasaan kecil yang bisa lo mulai hari ini. Langkah kedua, konsisten, bukan sempurna. Banyak orang yang mulai karena terjebak perfeksionisme. Misalnya, lo mau nulis, tapi nunggu mood bagus dulu. Mau olahraga, tapi nunggu punya pakaian yang keren dulu. Padahal, yang paling penting itu konsistensi, bukan kesempurnaan. Jadi, stop nunggu waktu yang sempurna, lakuin aja, sekecil apapun itu. Langkah ketiga, gunakan metode 1 menit. Ada metode dari Jepang yang namanya metode 1 menit. Ini cocok banget buat lo yang suka nunda-nunda. Caranya, lakukan tugas lo selama 1 menit aja setiap hari. Malas bersihin kamar, coba bersihin selama 1 menit aja. Malas belajar bahasa Inggris, coba hafalin 1 kata aja per hari. Malas olahraga, coba lompat-lompat semenit aja. Kenapa ini efektif? Karena otak kita nggak akan nolak tugas yang ringan banget. Tapi, begitu kita mulai, biasanya kita bakal keterusan. Cobain deh mulai sekarang. Langkah keempat, bikin kebiasaan yang menyenangkan. Salah satu alasan kenapa kita malas adalah karena tugasnya terasa nggak menyenangkan. Nah, solusinya, bikin aktivitas itu lebih seru. Kalau malas baca buku, coba cari buku yang ringan atau dengerin audiobook. Kalau malas olahraga, pilih olahraga yang lo suka. Misalnya, dance atau bulu tangkis. Kalau malas kerja, coba buat suasana kerja yang lebih nyaman, misalnya dengerin musik atau pakai meja kerja yang lebih estetik. Kalau kebiasaannya menyenangkan, lo bakal lebih gampang buat ngejalaninnya tanpa rasa terpaksa. Langkah kelima, rayain kemajuan kecil. Banyak orang terlalu fokus sama tujuan besar dan lupa buat ngehargain progres kecil. Padahal, setiap langkah kecil itu penting. Kalau lo berhasil baca 1 halaman buku per hari, itu pencapaian. Kalau lo berhasil bangun awal 5 menit aja, itu kemajuan. Kalau lo berhasil olahraga walau semenit aja, itu juga kemajuan. Jadi, jangan tunggu sukses besar buat ngerasain bangga. Rayain kemajuan kecil lo, karena itulah yang bakal bawa lo ke hasil yang besar. Jadi kesimpulannya, kalau lo mau ngelawan rasa malas dan jadi produktif pakai prinsip Kaizen, ingat 5 langkah ini. Yang pertama, mulai dari perubahan kecil. Jangan langsung pengen berubah total. Yang kedua, konsisten, bukan sempurna. Yang penting jalan terus, walaupun sedikit. Yang ketiga, gunakan metode 1 menit. Mulai dari tugas yang super kecil. Yang keempat, bikin kebiasaan yang menyenangkan. Cari cara supaya aktivitas itu menjadi jauh lebih seru. Dan yang kelima, rayain kemajuan kecil. Jangan remehkan progres lo, sekecil apapun itu. Dengan cara ini, lo nggak cuma bisa ngelawan rasa malas, tapi juga bisa membangun kebiasaan yang produktif dalam jangka panjang. Kalau dirasa video ini membantu, jangan lupa like, share, dan jangan lupa juga buat komen di bawah kebiasaan kecil apa yang mau lo mulai hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.